Struktur anatomi sistem perkemihan manusia adalah yang pertama ada ginjal, berjumlah dua buah berada di bagian atas belakang perut, tepatnya di sebelah kiri dan kanan tulang belakang. Ginjal berfungsi sebagai penyaring darah untuk menghasilkan urin. Yang kedua ada ureter, berbentuk tabung tipis yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter berperan dalam proses pembentukan urin. Yang ketiga ada kandung kemih, berbentuk seperti kantong dan terbuat dari otot. Kandung kemih berfungsi untuk menampung urin. Selanjutnya ada ureta, berbentuk seperti tabung dan yang membawa urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Fungsi utama sistem perkemihan adalah membuang sisa metabolisme sel-sel tubuh dan produk limbah organik. Selain itu, sistem perkemihan juga berfungsi untuk mengatur volume dan tekanan darah, mengatur konsentrasi ion-ion di dalam plasma, membantu menstabilkan darah. Selanjutnya ada fungsi, yaitu yang pertama ada pengeluaran limbah, yaitu mengeluarkan produk sisa metabolisme seperti urea, kreatin, dan asam urat. Dan yang kedua ada regulasi keseimbangan cairan, yaitu mengatur volume dan komposisi cairan tubuh. Dan yang ketiga ada pengaturan elektrolit, yaitu mengontrol kadar elektrolit dalam darah seperti natrium, kalium, dan kalsium. Dan yang keempat ada pengaturan pH, yaitu membantu menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Dan yang terakhir ada produksi hormon, yaitu memproduksi hormon seperti eritropoietin atau yang merangsang produksi sel darah merah dan renin atau yang terlibat dalam regulasi tekanan darah. Selanjutnya ada fisiologi sistem perkemihan, yaitu yang pertama ada pembuatan urin. Itu urin dibentuk di ginjal melalui proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Dan yang kedua ada transportasi, yaitu urin yang terbentuk di ginjal kemudian ditransportasikan ke kandung kemih melalui ureter. Dan yang ketiga ada penyimpanan dan ekreksi, yaitu kandung kemih menyimpan urin hingga saatnya dikeluarkan melalui uretra. Selanjutnya mekanisme sistem perkemihan. Yang pertama filtrasi, yaitu proses awal terjadi di glomerulus di mana darah difiltrasi untuk mengeluarkan limbah dan kelebihan cairan. Dan yang kedua ada reabsorpsi, yaitu di tubulus proksimal sebagian besar air, glukosa, dan elektrolit direabsorpsi kembali ke dalam darah. Dan yang ketiga ada sekresi, yaitu proses di mana zat-zat tertentu seperti ion hidrogen dan obat-obatan disekresikan dari darah ke dalam urin. Dan yang terakhir ada pembuangan, yaitu urin yang terbentuk akan mengalir ke kandung kemih melalui ureter dan dikeluarkan melalui uretra saat berkemih. Proses pembentukan urin. 1. Filtrasi. Darah yang masuk ke ginjal melalui arteri renal masuk ke glomerulus, di mana tekanan darah memaksa air, elektrolit, dan produk sisa metabolisme untuk melewati membran glomerulus. Hasil dari proses ini disebut filtrat glomerulus, yang terdiri dari air, garam, glukosa, asam amino, dan zat-zat limbah. Proses ini terdapat di glomerulus di dalam nefron. 2. Reabsorpsi. Tubulus proksimal sekitar 65-70% filtrat yang difiltrasi diserap kembali termasuk sebagian besar air, glukosa, dan asam amino. Lingkaran Henle mengatur reabsorpsi air dan garam, membantu menciptakan konsentrasi urin yang lebih tinggi. Tubulus distal, reabsorpsi natrium dan air diatur oleh hormon seperti aldosteron dan antidiuretik ADH. Ductus collectivus menyelesaikan proses reabsorpsi di mana air dapat diserap kembali tergantung pada kebutuhan tubuh. Proses ini terdapat di tubulus proksimal, lingkaran Henle, tubulus distal, dan ductus collectivus. 3. Sekresi. Zat-zat tertentu seperti ion H+, kalium, dan obat-obatan dipindahkan dari darah ke dalam filtrat. Proses ini membantu mengatur keseimbangan asam basa dan menghilangkan zat-zat yang tidak diinginkan. Urin akhir setelah melalui ketiga tahap ini, urin yang terbentuk akan mengalir ke pelvis ginjal, kemudian melalui ureter ke kandung kemih untuk disimpan hingga dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Proses ini terdapat di tubulus distal dan ductus collectivus. Mekanisme countercurrent. Mekanisme countercurrent atau arus berlawanan pada sistem perkemihan terjadi di lengkung Henle. Lengkung Henle menyerap ion Na+ dan Cl- melalui mekanisme arus berlawanan dan pompa Na+, K+ adenosine fosfatase. Mekanisme arus berlawanan adalah pertukaran zat antara cairan yang mengalir dalam arah berlawanan.
Dalam sistem perkemihan, mekanisme ini terjadi di lengkung Henle yang berhubungan erat dengan jaringan kapiler peritubular dan vasa rekta. Pengaturan sistem perkemihan, filtrasi glomerulus, proses penyaringan darah di dalam glomerulus ginjal, di mana limbah dan zat yang tidak diperlukan dikeluarkan dari darah. Reabsorpsi, proses di mana zat-zat penting seperti air, glukosa, dan elektrolit yang telah disaring dikembalikan ke aliran darah dari tubuh ginjal. Sekresi tubulus, proses di mana zat-zat berbahaya atau balemihan disekresikan dari darah ke dalam tubulus ginjal untuk dibuang sebagai urin. Pengaturan volume urin, sistem saraf dan hormon bekerja untuk mengatur jumlah urin. Hormon seperti ADH mengontrol penyerapan air di ginjal, sementara aldosteron mengatur penyerapan natrium dan air. Mekanisme pengosongan kandung kemih atau miksi diatur oleh sistem saraf otonom yang melibatkan saraf simpatis dan parasimpatis. Saraf simpatis mengenjurkan dinding kandung kemih dan menutup shifter uretra untuk menahan urin. Ketika kandung kemih penuh, saraf parasimpatis mengirim sinyal untuk berkontraksi dan mengeluarkan urin.